Haleluya teman-teman. Selamat sore. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul buat ibadah pemuda. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan tema True Worshipper, penyembah yang benar. Kita mau belajar untuk menjadi penyembah yang benar. Dan kita mau mengenal Tuhan lebih dari siapapun. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami Tuhan Yesus. Kami mau mengenal-Mu Tuhan Yesus. Kita mau lebih mengenal Tuhan. Kita
kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum karena ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama kita angkat tangan kita, dan ku lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau menyembahmu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Sebentar kami mulai ibadah kami Tuhan, pimpin dari awal hingga akhirnya nanti. Biar Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semua? Apa kabar semua? Haleluya. Kesempatan sore ini kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita mau dengan Tuhan melewati semua, karena Tuhan selalu bersama kita. Tak pernah ragu Tuhan. Kesetiaanmu memegang hidupku, genap jiwa kami Tuhan. Ku yakin dan percaya, ku melangkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber
dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku, sepenuh jiwa kami Tuhan. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya untuk selamanya. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Masih semangat teman-teman? Haleluya. Kita mau lebih lagi karena kita mau berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tak akan takut, kami tak akan kendor Tuhan Yesus. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku,
keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Kasih keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami menyembah-Mu Tuhan. Selalu bersamamu Yesusku, izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu isi hati kami Tuhan, kami menyembah. Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu
Silakan teman-teman semua bangkit berdiri. Izinkan Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan ku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan ku menyembah, biarkanlah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Haleluya, haleluya Tuhan. Biarkanlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Engkau. Ajar kami Tuhan malam hari ini memberikan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami malam hari ini Tuhan. Menjadi generasi-generasi yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Urapi kami, urapi setiap anak-anak muda yang ada, kami menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya mohon maaf untuk pemain musik, bisa maju ya, pemain musik saja. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya sebelumnya saya berterima kasih kepada Departemen Koinonia, ya Bapak Gembala, bahkan juga pimpinan pemuda yang mempercayakan saya untuk melayani dalam ibadah pemuda di malam hari ini. Ya, tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang true worshipper, ya. Bagaimana kita inilah orang-orang yang menjadi penyembah yang benar. Ya, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, ketika tema ini diberikan kepada saya, ya ada satu pujian yang pernah memang saya dengar, dan ini pujian ini menjadi berkat bagi saya. Dan saya katakan dalam doa saya, wah pujian ini dengan tema yang ada, ya cocok atau pas ya, bahwa pujian dan syukur ini kita bawa kepada Tuhan. Kita bawa dengan bagaimana? Dengan kerendahan hati kita. Karena apa? Karena kalau kita sadar bahwa hidup kita ini bukan karena hebat kita, tetapi kita ada ini karena berkat anugerah, bukan karena kekuatan kita. Pujian dengan judul yang luar biasa, hidupku adalah persembahan. Pujian dan syukurku
bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, haleluya. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Puji Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menyimak kalimat demi kalimat, ya pemain musik boleh duduk ya. Ketika kita menyimak kalimat demi kalimat ini, menjadi pengakuan kita bahwa kita ada bukan karena kuat kita, tetapi kita ada karena anugerah Tuhan. Nah, kalau kita ini adalah anugerah Tuhan, menjadi hal yang wajar, menjadi hal yang seharusnya kita lakukan, bahwa kita ini menjadi pemuda-pemuda yang hidupnya menjadi pemuda-pemuda yang menyembah Tuhan. Ya, ayat yang akan kita lihat malam hari ini dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Di sana firman Allah berkata begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam ayat yang ke-23 ada penekanan yang disampaikan. Ya, ketika Tuhan berbicara dengan seorang perempuan Samaria, perbincangan atau percakapan dengan perempuan Samaria ini, bagaimana ketika Yesus ada di sumur Yakub yang ada, ya bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria.
Nah, di sumur ini terjadi percakapan yang luar biasa. Ya, ketika ada di sumur, Yesus berbicara tentang air hidup, ya, meminta supaya dia memberikan air. Kemudian dalam ayat yang ke-7 Tuhan katakan, berilah aku air, ya berilah aku minum. Ya, karena murid-murid Tuhan itu pergi ke kota untuk mencari makan. Nah, dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana perempuan ini katakan, masakan aku, ayat 9, masakan perempuan ini katakan, masakan engkau seorang Yahudi, ya minta minum kepadaku seorang Samaria. Ya, dalam kurung itu sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ada perbedaan, ya. Zaman itu ada satu perbedaan bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak boleh bergaul. Nah, tetapi dalam perbincangan yang luar biasa ini, dimulai dari Yesus minta air minum, kemudian perbincangan masuk kepada pergaulan, sampailah pada satu titik Yesus tanya, suamimu mana? Wanita ini katakan, aku belum punya suami. Tuhan katakan, benar, kamu belum punya suami karena yang ada padamu itu suaminya orang. Nah, yang kita bahas di malam hari ini tentang penyembahan. Sebelum dalam ayat yang ke-23 dan ayat 24, dalam ayat yang ke-21, Yesus sudah menekankan tentang penyembahan. Penyembahan itu dalam ayat yang ke-21 atau ayat yang ke-20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini hal yang menarik. Karena apa? Pada zaman Yesus, pada zaman Taurat, orang untuk menyembah, untuk membawa persembahan, mereka itu ada satu tempat khusus, ya, untuk mereka datang menyembah, yaitu di bait Allah. Tetapi dalam ayat yang ke-23 ini kenapa saya katakan hidup kita ini adalah anugerah. Karena Yesus katakan bahwa akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang tidak akan datang lagi kepada tempat yang ada di Yerusalem. Dan juga orang Samaria, mereka juga tidak akan pergi ke gunung untuk menyembah. Tetapi Tuhan katakan bahwa akan datang sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perhatikan ayat yang ke-23 bagian terakhir. Menyembah dalam roh dan kebenaran bukan menjadi kemauan gembala. Bukan kemauan Bapak Redo sebagai koordinator. Tetapi menyembah roh dan kebenaran adalah kehendak daripada Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut kita akan lihat apa arti penyembahan. Ya, pada waktu doa malam, ya 2 Jumat yang lalu Bapak Gembala mengangkat tentang doa dan penyembahan ini bahwa sangat luar biasa ya. Kalau diartikan tentang penyembahan ini, ya dipakai satu kata itu proskuneo. Apa sih arti proskuneo? Ketika saya baca ngeri. Kenapa? Kalau saya melihat bahkan belum pernah mungkin kita lakukan. Ya, tetapi sikap hati ini yang digambarkan bagaimana proskuneo itu artinya yaitu mencium, ya. Nah, kalau kita mau mencium, ya bicara mencium jangan diartikan kemana-mana ya. Ya, mencium. Ya, dulu pernah ada orang tanya kepada saya, Om, kalau pacaran boleh enggak mencium? Sekarang tak tanya, boleh enggak? Boleh enggak pacaran mencium? Kalau bagi saya enggak boleh. Kenapa? Karena ketika seorang anak muda mencium pacarnya, akan ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Benar atau enggak? Ya karena enggak jawab karena memang belum pernah melakukan ya. Dan jangan dulu lakukan sebelum ada di altar Tuhan. Ya, saya sedikit kesaksian tentang hal ini. Ketika saya pacaran dengan Kak Priscilla, satu pantangan, satu syarat yang disampaikan oleh Kak Priscilla. Dia katakan apa? Kamu boleh pacaran dengan saya terima kamu jadi pacar saya. Satu hal,
saya tidak akan menerima ciumanmu sampai ada di altar Tuhan. Hampir 2 tahun pacaran dan saya tahu ada batas-batas orang pacaran itu memang tidak boleh. Dan puji Tuhan kami pertahankan dan memang benar di depan almarhum Bapak Pendeta Mance, ciuman pertama terjadi di gereja. Ya. Dan itu luar biasa ya, mempertahankan itu ya namanya manusia. Terkadang ada pikiran-pikiran yang dikuasai setan. Oh ya enggak apa-apa, ciuman kudus ya. Ciuman kudus, tetapi ciuman kudus itu kadangkala disalahartikan. Nah, arti daripada penyembahan itu adalah mencium. Artinya kita mencium itu adalah orang yang sudah kita kenal. Ya, suami mencium istrinya karena dia sudah kenal, benar ya? Kak Redo. Ya. Kita mencium tangan orang tua, mencium orang tua karena kita sudah kenal, benar ya? Bisa enggak teman-teman gini, pas keluar dari jalan sini, teman-teman datang lihat tukang parkir, langsung cium. Kira-kira bagaimana, apa yang terjadi? Oh tukang parkir, wah lagi, ya mungkin. Tetapi dalam arti ini enggak bisa dibenarkan, kenapa? Karena ini adalah hal yang dilarang. Arti mencium itu artinya bagaimana kita ini sudah punya kedekatan dengan Tuhan. Ya, bahkan juga arti yang lain daripada penyembahan ini adalah bagaimana kita melihat bisa diartikan ya, bisa diartikan dengan seekor hewan ya. Anjing yang mencium tuannya. Maaf, ini hanya bukan istilah, hanya diartikan, bukan berarti kita ini anjing ya, bukan. Ya jangan disalahartikan. Artinya apa? Kalau teman-teman punya hewan anjing di rumah, ya anjing itu diibaratkan atau digambarkan seekor hewan yang setia, benar? Setia. Dan kalau kita lihat anjing ya yang pelihara anjing, waktu tuannya datang, waktu pemiliknya datang, dia akan langsung lari. Dia akan langsung menjilat tuannya, bahkan dia akan dengan ekspresinya. Jadi bagaimana kita menjadi penyembah ini adalah sikap kita yang benar-benar punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, menjadi penyembah yang benar yang harus kita lakukan, kata benar ini, siapa yang kita sembah? Yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu Allah kita adalah Allah yang kudus. Nah, menjadi penyembah yang benar itu harus punya hidup yang benar. Harus punya sikap atau cara hidup yang benar. Supaya apa? Ketika kita menyembah Dia, kita akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, waktu kita menyembah, waktu kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, ketika hidup kita ini kudus, kita akan melihat hadirat Allah terjadi. Bicara hidup yang benar, mungkin pada Sabtu yang lalu Kak Andre telah membahas banyak ya. Sebagai anak-anak muda, jangan pernah kita bermain-main dengan pergaulan kita. Saya dulu pernah dinasihati oleh seorang teman, seorang hamba Tuhan. Yang namanya pemuda biasanya punya banyak teman dalam bergaul. Ya, yang namanya sudah ketemu dengan orang banyak, mulailah coba-coba. Satu hal yang pernah saya coba itu adalah merokok. Ya, teman saya ini hanya ngomong gini. Kalau hamba Tuhan ini ngomong gini, kalau kamu belajar merokok, jangan belajar sampai pinter. Saya katakan iya. Artinya saya hanya mengatakan iya. Kalau belajar ngerokok jangan sampai pintar. Dia itu sudah punya nasihat itu, kalau bisa kalau kamu masih belajar sekarang berhenti. Jangan tunggu pintar ngerokok. Saya renungkan. Kenapa dia katakan jangan sampai pintar? Ternyata orang kalau sudah pintar ngerokok susah untuk lepas. Ya, ketagihan. Bahkan kalau orang yang pintar ngerokok itu
Bisa-bisa asapnya jadi bentuk hati, love-love, ceret. Ya, pernah lihat ya? Atau pernah lakukan? Ya jangan dulu lakukan. Saya juga mau nasihati. Kalau teman-teman di sini ada yang lagi belajar ngerokok, jangan sampai pinter. Nggak apa-apa orang katakan, bodoh nggak isna rokok. Nggak apa-apa. Atau mungkin kita berargumen seperti ini. Loh kak, kan di Alkitab itu nggak ada tulisan merokok. Nggak ada larangan merokok. Yang ada di mana? Pom bensin pada umumnya. Tapi kalau kita mengacu bahwa hidup ini adalah bait Allah. Jangan pernah kita rusak hidup ini dengan hal-hal demikian. Pemerintah saja larang. Siapa pemerintah? Wakil Tuhan. Mungkin saya katakan, wah Sabtu yang lalu jangan merokok. Hari ini jangan merokok. Apa ada yang suka merokok di tempat ini? Saya tidak tahu, hanya Roh Kudus yang tahu. Tetapi kalau ini Tuhan mau sampaikan kepada kita, karena penyembah yang benar harus hidup dalam kebenaran. Kita tidak bisa membangun penyembahan kita kepada Tuhan kalau hidup ini tidak benar. Karena firman Allah katakan Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah Tuhan harus dalam kebenaran. Makanya Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua Paulus katakan bahwa persembahkanlah tubuhmu. Ya saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu ya, supaya kamu mempersembahkan hidupmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita serupa dengan dunia ini, maka kita tidak bisa menikmati, kita tidak bisa merasakan, atau kita tidak bisa membangun penyembahan kita kepada Tuhan. Apa penyembahan itu? Penyembahan itu bukan hanya sekedar bagaimana kita dalam ibadah berkata-kata. Ya, Kak Esli mau tanya kepada teman-teman ya. Di mana dan kapan kita menyembah? Ada yang bisa jawab? Satu orang saja. Di mana dan kapan kita menyembah? Ada yang berani jawab? Ya, mungkin masih malu. Atau sudah ada yang jawab dalam hati. Kalau tadi dalam ayat firman Allah yang kita baca, kenapa Tuhan menekankan akan datang saatnya orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Karena dalam pikiran perempuan Samaria, untuk menyembah ya, dia sebagai dalam tradisinya, untuk menyembah itu dia menyembah di gunung. Dan Tuhan melihat orang-orang Yahudi menyembah datang ke Yerusalem. Tetapi ketika Tuhan sampaikan akan datang saatnya bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan yang Tuhan tekankan di sini, untuk menyembah Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Ya, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, bicara tentang penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar itu bukan seberapa bagus alat musik yang digunakan. Bukan seberapa baik alat itu dimainkan. Atau bukan seberapa merdu alunan-alunan yang disampaikan oleh musik. Sekali lagi saya mau katakan, penyembahan yang benar bukan seberapa bagus alat musik dimainkan atau digunakan, atau seberapa merdu suara bernyanyi. Tetapi soal hati yang hancur dan rindu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bukan soal musik, bukan soal pemain musik yang hebat, tetapi bagaimana hati kita ini yang punya kerinduan dan hancur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah batasi untuk penyembahan diterima Tuhan harus musik yang lengkap, harus musik yang merdu. Tuhan tidak batasi. Karena penyembahan itu tidak tergantung dari musik. Kalau penyembahan ini tergantung dari musik, dari song leader, dari semua yang ada, berarti saya iri dong.
Kenapa? Jatilengger, hanya keyboard tunggal, kadang gitar. Ya. Tetapi bersyukur Tuhan tidak pernah berkata bahwa kalau penyembahanmu itu penyembahan yang benar kalau musiknya baik. Kalau mungkin adik-adik melihat, teman-teman melihat bagaimana zaman dulu ya, bisa buka di YouTube. Orang menyanyi hanya pakai ukulele, tapi hadirat Tuhan terjadi. Orang nyanyi hanya pakai gitar yang ya zaman dulu gitarnya ya buatan sendiri, saya pernah lihat. Saya pernah ketemu dengan hamba Tuhan yang gitarnya itu dibuat dari kayu, dipahat ya, kemudian ketika cereng, wah ada nadanya. Tetapi ketika musik itu ya bukan menjadi batasan musik untuk kita terima hadirat Tuhan. Yang selanjutnya penyembahan yang benar ya bukan semata soal menyanyikan lagu rohani. Ya waktu kita menyembah itu artinya begini, bukan semata kita pintar menyanyi lagu rohani, tapi bukan berarti teman-teman harus nyanyi lagu-lagu rohana, bukan. Artinya begini, tetapi bukan soal nyanyian yang kita naikkan, tetapi soal perilaku dan sikap hidup setiap hari yang berkenan kepada Tuhan. Menyanyi itu bagus untuk menyembah, tapi Tuhan katakan lebih bagus bagaimana sikap hati, perilaku hidup setiap hari yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita pintar nyanyi seperti tadi, ku tahu hidupku, tapi kalau hanya pintar di lagu hanya dinyanyikan sebatas tahu, tapi tidak menghidupi lagu itu, Allah tidak terima. Yang Allah terima adalah tentang perilaku kita, tentang sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan setiap hari. Karena penyembahan kita, tadi Kak Esli tanya penyembahan di mana? Ada yang mungkin berkata, di gereja Om. Saya mau katakan menyembah Tuhan bukan hanya ada di gereja saja. Kenapa ini bisa jawab demikian? Karena kita hanya datang menyembah Tuhan waktu kita ada di gereja. Di rumah kita ngapain? Di lingkungan kita ngapain? Dalam pergaulan kita bikin apa? Padahal dalam hidup ini yang Tuhan mau menyembah itu adalah setiap hari, setiap saat itu penyembahan kita. Yang selanjutnya ada banyak yang kayak Asli catat, tetapi karena waktu. Ya. Penyembahan yang benar. Yang tadi bukan bagaimana kita itu pintar menyanyikan lagu rohani. Tapi yang Tuhan mau adalah sikap hidup setiap hari dan perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, penyembahan yang benar adalah sikap yang tidak menuntut pemberian Allah. Seringkali kita untuk menyembah kita sudah hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya mau menyembah Engkau kalau saya menerima A, menerima B, menerima C dan lain sebagainya. Bukan sikap yang menuntut pemberian dari Tuhan. Tetapi penyembahan itu adalah justru sikap berkorban. Mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Penyembahan yang benar adalah sikap yang tidak menuntut pemberian Tuhan. Tapi justru mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Apa yang kita korbankan? Waktu kita. Apa yang kita korbankan? Mungkin hobi kita. Mungkin kesenangan kita. Ya, 4 hal saja. Yang terakhir. Ya, mari pemain musik bagian yang terakhir. Penyembahan yang benar adalah tidak mencari kemuliaan dan pujian bagi diri sendiri. Tapi penyembahan yang benar adalah tujuannya untuk
memuliakan Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, menjadi penyembah yang benar ketika sikap hidup ini punya hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Dan penyembahan itu bukan hanya kita ada di gereja saja, tapi hidup kita ini adalah penyembahan. Setiap hari kita hidup berarti hidup ini adalah penyembahan. Dimanapun kita pergi dan berada, hidup ini adalah penyembahan untuk Tuhan. Mari pejamkan matamu. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup persembahan. Teman-teman pemuda yang dikasih dalam Tuhan, menjadi penyembah yang benar, kita harus memiliki kehidupan yang benar juga di hadapan Tuhan. Bukan tuntutan daripada gembala, bukan tuntutan pimpinan pemuda. Tetapi firman Allah tadi katakan Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Kenapa seringkali kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita? Kenapa kita seringkali tidak bisa merasakan hadirat Allah dalam hidup kita? Karena masih ada dosa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Malam hari ini seberapa kita yang ada di saat engkau duduk, kalau engkau ingin menjadi penyembah-penyembah yang benar, minta ampun di hadapan Tuhan. Minta kekudusan dan kelayakan dari Tuhan. Dan itu harus disertai dengan tindakan dari dalam hidupmu yang mau berubah di hadapan Tuhan. Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Karena saatnya Dia, Allah, mau melihat gereja Tuhan, anak-anak muda menjadi generasi-generasi yang menyembah Dia. Generasi-generasi yang memuliakan Tuhan. Penyembahan yang benar bukan soal musik. Penyembahan yang benar bukan soal bagaimana suara yang merdu. Penyembahan yang benar bukan menuntut pemberian dari Tuhan. Pemberian yang benar bukan mencari kemuliaan diri sendiri. Tapi penyembahan yang benar bertujuan memuliakan Tuhan. Dimuliakan
menyembah Engkau Allah yang benar. Mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Lagi katakan kuasa Tuhan dengan keegoisanmu. kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, Tuhan. Kehendak-Mu kami menjadi generasi muda yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami salah artikan penyembahan dengan tempat yang ada. Ampuni
kami seringkali kami menyembah hanya karena sesuatu dari Engkau. Ampuni kami seringkali kami menyembah untuk menunjukkan kebolehan kami, membanggakan diri kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni kami Yesus. Biarlah hidup kami anak-anak muda GPDI Theophilus ini jadi anak-anak muda yang menjadi penyembah yang benar, dengan memiliki sikap hidup yang benar, bukan saja hanya ada di gereja, tetapi ketika kami keluar di lingkungan luar yang ada, di tempat kerja kami, di sekolah kami, di rumah, di tempat pekerjaan kami, biar kami menjadi orang-orang yang menunjukkan sikap hidup sebagai penyembah yang benar. Kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu yang indah. Kami menikmati hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kalau sebentar anak-anak muda di tempat ini, mereka akan pulang ke rumah mereka. Biar mereka terus Tuhan belajar untuk menjadi penyembah yang benar, yang layak dan berkenan di hadapan Engkau. Memberkati seluruh anak-anak muda malam hari ini. Berkati mereka yang telah melayani Engkau. Akan kehadiran anak-anak muda diberkati oleh Engkau. Masa depan mereka, sekolah, kuliah, pekerjaan mereka, cita-cita mereka diberkati oleh Engkau. Bahkan Tuhan, anak-anak muda di tempat ini yang melayani Engkau dengan talenta-talenta yang ada, biar terus Engkau pakai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami dalam ibadah pemuda yang akan datang, dan kami kembali menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami terima berkat daripada Engkau. Pemuda-pemuda yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus terus menyertai hidup kita mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini, mengakhiri ibadah di malam hari ini. Alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mungkin ada pengumuman dari